visa sama apa? Ada Mastercard sama visa itu uang kita tuh harus ke Amerika dulu baru dibayarkan, walaupun bayarnya sebelahan. Terus kalau data itu kan kena potongan itu ya, kena potongan itu ya kita murni ke Amerika terus visa Mastercard itu. Ketika saya baca di Bandung, saya tahu awal di Bandung di Malahan kalau nggak salah Mas ingat itu bahagia. Dan kemarin terbukti bagian saya karena ternyata Mas Donald Trump minta supaya Yuris sama GPN untuk tidak dijalankan, dan tentunya saya sangat mendukung supaya apapun yang terjadi jalankan saja. Jadi terima kasih BI sudah mendukung kami. Kami di untuk yang pariwisata Kris ya, wayang orang balik kampung di sini sudah Yuris semua, sudah Yuris semua yang di kita berkat bantuan dari BI juga. Jadi kami sampaikan ke teman-teman wartawan bahwa selain dari BI Solo juga kami disupport oleh Kementerian Pariwisata melalui Deputi Pemasaran, di Asisten Deputi Pemasaran Nusantara, pemasaran Nusantara berupa. Jadi sekarang bantuan dari pusat itu sudah langsung item, bukan uang. Bukan lagi uang, tapi yang dibantu item ini yang dibantu adalah akomodasi trip di tanggal 6 dan 7. Jadi tidak semua yang diambil di 2 hari ini ya. Domestik. Yang domestik, bukan yang asing. Ini monggo kalau ada yang di. Kemudian kalau dari pelaksanaan sebelumnya, artinya melihat ini kan tahunan rutin gitu. Sejauh ini apa ya istilahnya dampaknya kayak gimana untuk pariwisata di Solo, dan yang untuk BI Pak mungkin bisa menjelaskan detail untuk yang tadi becak tadi Pak, karena sudah disampaikan untuk yang di event ini nanti akan ada peluncuran ya, artinya peluncuran ke komunitas becak ini. Apa sebelumnya juga ada pelatihan dan sebagainya, karena ini baru dan seperti apa gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Terkait dengan dampak daripada pelaksanaan PTM, saya kira sangat berdampak maksudnya. Jadi terbukti dengan kunjungan wisatawan domestik dari berbagai daerah yang datang ke Solo. Jadi banyak rekan kami yang komunikasi dengan kami itu meminta tempat makan, tempat transit di Solo itu dari Tegal, dari Cirebon, itu banyak mereka kunjungan ke Solo, lagi dengan adanya masjid. Itu sangat-sangat banyak sekali, dan sekarang rumah makan sekarang ditambah lagi dengan fasilitas kamar mandi. Ya, seperti yang di Solo itu kamar mandi sekarang diperbanyak menjadi kurang lebih ada 30 kamar mandi. Itu berarti tingkat kunjungan wisatawan domestik ke Solo ini semakin banyak. Nah itu Mas. Kemudian yang terkait dengan baik, matur Mas pertanyaannya. Wah, saking gimana Mas? Selupus Pak. Mas, sebelum masuk ke situ saya sedikit menambahkan. Jadi tadi kan hanya 4 negara yang saya sebutkan ya. Ini tuh ada 9 negara yang sekarang sudah bisa riset antar negara. Jadi nanti kalau mereka juga datang ke sini sudah bisa menggunakan QR payment-nya mereka. Itu ada Thailand, Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam, Laos, Brunei Darussalam, Korea Selatan, dan Jepang. Ya, nah ini sudah bisa. Jadi tadi kalau ada 50 ya Pak, 50 total bayar yang datang, mereka pakai QR yang sana bertransaksi, sudah bisa nanti diajak jalan-jalan Pak di Kota Solo. Nah, untuk BCA ini jadi prinsipnya gini. Kalau orang datang ke sini mau menggunakan sarana transportasi apapun gitu ya, mau dia menggunakan soalnya
trans gitu ya, selalu batik trans, atau menggunakan pesawat, kereta dimanapun mereka tiba, maka kemudian mereka sudah bisa menggunakan gadgetnya itu untuk melakukan transaksi. Tak kecuali salah satunya ya di sarana transportasi tradisional kita yaitu becak. Mungkin selain becak nanti kalau ada andong juga bisa kita garap juga. Nah, teknisnya apa ya, nanti tentunya kita akan ajak perbankan gitu ya untuk membuatkan QR kris gitu ya buat pedagang becak ini, yang pasti didahului dengan pembukaan rekening. Nah, nanti kita akan cek dulu tentunya bapak-bapak ini yang berprofesi sebagai tenaga tukang beca dan mungkin andong nanti ya, apakah sudah punya rekening atau belum. Ya, memang aspek edukasi wajib mutlak dilakukan karena salah satu isu yang kita hadapi kan berkaitan dengan masalah kerahasiaan data. Jadi punya rekening, punya kris dan sebagainya, itu harapannya jangan sampai nanti menjadi kesempatan pihak-pihak tertentu nanti untuk kemudian menyalahgunakan. Ya, kita mungkin beberapa waktu lalu sempat mendengarkan QR ditempel dan sebagainya. Jadi bukan krisnya yang palsu Bapak Ibu, krisnya nggak bisa dipalsukan. Cuma kasusnya waktu itu kan krisnya ditempeli kris lain kan gitu ceritanya. Jadi bahasanya kan kris palsu bukan kris yang palsu. Cuma memang akhirnya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah, yang makanya nanti perlu jeli itu kan edukasi. Makanya sepakat Mas bahwa edukasi ini menjadi salah satu hal yang tidak boleh kita tinggalkan nanti. Dan tentunya kami akan melakukan edukasi karena waktu tahun lalu pun dengan teman-teman dari asosiasi wedangan itu angkringan itu juga sama, kita berikan pembekalan dulu edukasi karena masyarakat itu kan ketika bertransaksi nyodorkan kan nyodorin HP-nya gitu ya, Pak sampur gitu kan. Nah, kan beberapa sekarang sudah ada notifikasinya di handphone kita, transaksi masuk dengan notifikasi. Dulu kan sering Pak nggak dengar Pak ada notifikasi, nah sekarang sudah ada yang memungkinkan, sehingga hal seperti ini nanti yang kita akan sampaikan gitu ya. Dan harapannya tentunya kalau nanti kemudian ini bisa menjadi sebuah paketan gitu ya, artinya kan biasanya becak antar ke tempat oleh mana, destinasi wisata mana, nanti kemudian bisa kita bandingkan, itu akan menjadi sangat lebih menjual buat teman-teman wisatawan yang merasa dimudahkan ketika mereka datang pakai becak, keliling ke tempat wisata, mau beli batik, mau beli jajanan, mau beli oleh-oleh dan sebagainya, semuanya bisa dalam satu ekosistem untuk menggunakan QR payment dari tempat mereka. Ya toh kalau mereka di sini menggunakan payment digitalnya Indonesia, tadi disampaikan Pak Aryo, ya nggak apa-apa juga, akan lebih bagus kalau gitu. Nah, mungkin begitu gambarannya Mas. Sekali lagi. Gini, apakah ada dampaknya yang signifikan antara kemarin Donald Trump itu mengatakan seperti itu terhadap perekonomian di Solo? Yang kedua, saya pengen tahu Pak, perbandingannya master sama visa atau kartu kredit atau sisi yang lain itu di Solo itu seberapa banyak sih? Baik, langsung ya. Baik, matur sana Pak. Pertanyaannya ini hal-hal yang pasti menggelitik karena di akhir-akhir ini kan beritanya lumayan banyak gitu ya. Prinsipnya begini, Bapak Ibu semua, kami di Bank Indonesia ketika meluncurkan kris ini kan bersama-sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), tentunya sudah menyerap aspirasi dari pelaku usaha, dan harapannya memang ketika waktu itu ya kan 2019 kita launching kan kita belum terpikir ada COVID itu Pak waktu itu ya. Tentunya kan kita berprinsip waktu itu kan yang sering kita dengar cemuak Bapak Ibu, cepat, mudah, murah, aman dan handal. Itu prinsip-prinsip yang kemudian sering menjadi tagline kita ketika bicara kris. Nah, pada saat ini di launching kan kita nggak ada mikir bahwa itu kemudian akan COVID dan sebagainya. Ternyata begitu COVID, kris ini menjadi game changer karena memudahkan orang bertransaksi tanpa bersentuhan nilai kotak lah. Dulu kan Bapak Ibu mungkin setiap kali nyentuh apa selalu sanitizer gitu ya. Dulu kan selalu begitu. Nah, sehingga kalau sekarang kita tanya sebetulnya dampaknya, apakah kemudian ini langsung berdampak? Ya mungkin pertama saya harus jawab adalah sebetulnya kita terbuka dengan kerjasama negara mana saja. Tadi sudah ada 9 negara nih yang saya sampaikan tadi. Nah, dalam hal kemudian misalnya Amerika juga mau bekerja sama, silakan. Kita tidak pernah menutup diri kita dengan siapa.
apapun. Yang penting adalah kita dalam posisi tetap sama-sama saling menghargai kebijakan sistem pembayaran di masing-masing negara. Nah, contoh tadi misalnya kita dengan Thailand, ya, mereka juga punya QR payment sendiri. Nah, yang perlu diatur kan bagaimana kedua kanal pembayaran ini bisa ngobrol, krisnya kita dengan krisnya mereka, itu supaya bisa ngobrol, dan di tengah-tengahnya proses settlement transaksi sudah langsung ada kursnya gitu ya. Nah, itu sepanjang kemudian ini bisa disepakati, harapannya ini bisa semakin banyak, termasuk dengan Amerika. Silakan saja kalau nanti kemudian mereka punya QR payment yang mau istilahnya diinterkonektivitaskan, diinteroperabilitaskan dengan kris, kita terbuka Pak. Pertama itu. Yang kedua, sejauh ini kita dalam proses tadi pembuatan kris, penyusunan kris, kebijakan dan sebagainya dengan gerbang pembayaran nasional, kita selalu mengedepankan kedaulatan ekonomi kita, gitu. Sehingga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Aryo, salah satunya ya tetap dalam kerangka itu kita menjaga agar sistem pembayaran kita bisa tetap stabil, aman, selalu tumbuh di tiap tahunnya. Nah, dengan berbagai gelaran event kayak gini, kalau kita lihat secara dampak itu setiap tahunnya memang luar biasa. Tahun lalu nominal dan volume transaksi kita ya, kalau kita bicara nominal transaksi kris yang tadi 6 triliun itu tumbuh di 150% dibandingkan 2023. Lalu kalau kita bicara volume transaksi yang mencapai 59 juta itu tumbuh 127% year on year dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi tahun lalu kalau Bapak Ibu ingat, kita sangat banyak gelaran di Solo ini, Pak Aryo luar biasa ini gelarannya. Ya kita selalu masuk dengan banyak hal, termasuk bahkan Putra Putri Solo nih, Pak. Kita masuk banget gitu. Iya, kita sinergi terus dengan teman-teman dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, dan impactnya luar biasa. Nah, dengan semakin menambah kerjasama seperti ini dengan sekarang dengan Asita, harapannya nanti akan semakin besar dampak yang kita bisa hasilkan, dan kembali lagi kan ini untuk kebermanfaatan buat masyarakat kita, begitu. Sehingga kalau kita bicara tadi ya, misalnya masalah transaksi harus lari ke luar negeri, sekarang enggak, seluruhnya diolah di dalam negeri. Terus bicara keamanan data, nah ini keamanan data, kalau kita dulu menggunakan gerbang pembayaran nasional dari negara lain, itu data kita tuh kan lari ke sana. Sekarang enggak, datanya diolah di dalam negeri sepenuhnya, sehingga ini kita bisa pastikan data semua warga negara bertransaksi di kita itu aman, gitu ya. Di dalam negeri tidak perlu diolah di luar negeri. Demikian. Nah, lalu kalau ditanya porsinya, memang Bapak Ibu, saya belum dapat data detailnya. Tapi kalau bicara secara overall data transaksi, memang yang meningkat itu adalah data kris. Peningkatannya pesat. Data berbasis kartu, khususnya untuk kartu kredit ya, kartu kredit memang dibilang turun drastis belum, tapi memang mengalami tren yang menunjukkan peralihan gitu ya. Sama seperti dulu, kalau Bapak Ibu ingat, mungkin dulu banyak transaksi berbasis wakaf. Ada yang pernah pakai cek ya dulu. Iya. Nah, siapa yang sekarang masih pakai cek? Enggak. Nah, gitu kan, pertanyaannya gitu kan. Itu kan sudah mengalami penurunan, meskipun belum bilang masih ada yang menggunakan cek, di kami data masih ada. Tapi ketika dulu transaksi berbasis kartu mulai pesat, termasuk uang elektronik berbasis kartu, dulu kan masih kartu di awal-awal, itu meningkat pesat. Nah, sekarang ketika ada berbasis digital server, maka kemudian ini yang meningkat ya, ini yang perkembangan teknologi. Dan kris pun sekarang sudah ada kris tag. Nah, kris tag itu Bapak Ibu, ini untuk jadi kayak bayangannya. Kalau sekarang kan kita mau bayar itu kan kita harus buka HP, buka aplikasi, harus scan ya. Besok itu memanfaatkan teknologi yang namanya NFC, Near Field Communication ya. Jadi HP ini kita buka perangkatnya, aplikasinya, kita hanya lewat itu aja, kita ikutin selesai, kita nggak perlu scan. Nah, ini untuk area-area yang membutuhkan kecepatan dalam proses. Contoh misalnya gerbang tol. Nah, gerbang tol itu kan kita nggak bisa lama-lama berarti kan. Kita kan kalau terlalu lama scan berarti kan di belakang sepasang. Nah, ini salah satunya itu memudahkan, dan tentunya aspek keamanannya yang tetap kita jaminkan. Ini sudah melalui proses pengujian dan sebagainya. Kristem sudah diuji coba di beberapa tempat, yang mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat di Kota Solo kita juga nanti bisa kesempatan untuk menguji cobakan di beberapa tempat. Tapi secara teknologi kalau ada bisa kita gunakan. Artinya sudah bisa kita tulis, Bapak pergi ke tempat mana yang sudah ada dari tol berbasis kristem, sudah bisa digunakan. Tidak ada masalah. Jadi mau kita sekarang buka ini bisa, tidak ada masalah, kita bisa digunakan.
Begitu gambarannya Pak Nur. Baik, ya saat ini dibilang ini efisiensi andalan memang betul. Bukti saya tahun ini pun belum dapat. Kalau biasanya kita berangkat kemarin luar biasa banyak Pak. Jadi 450 packs pesawat, ya kan, Motekers. Tapi tahun ini tidak ada. Tahun lalu kita 400 pack juga ke Bali, yang kemarin kita 450 packs ke Lombok. Tapi karena efisiensi dan mungkin juga dinas kalau mau pergi juga mau ya, kalau udah seperti itu ya. Jadi kita dengan kawan-kawan ini juga dengan SMA pun kita juga dilarang, belum bisa. Betul. Study tour ya Pak ya? Study tour itu boleh karena aturan pejabat lalu sampai sekarang belum diubah ya. Dan kita baru merencanakan dengan teman-teman asosiasi untuk mengajak ke pemerintah provinsi untuk nantinya bisa dilonggarkan. Artinya kalau wisata tidak ke Bali karena mahal kita 1,7, tetapi wisata antar daerah yang mungkin dari Jepara ke Solo, dari Solo ke Jepara ya. Jadi dengan ongkos yang murah ya, tidak harus mahal. Nah, itu solusi nanti yang akan kita sampaikan regulasinya terkait dengan ada beberapa kecelakaan, nanti imbasnya juga ke Asita juga. Padahal kita sudah menggunakan standar itu, kalau Asita itu penggunaan bus itu mesti 2018 ke atas. Kemudian setiap konvoi bus 7 bis kita menggunakan 3 driver cadangan. Kita menggunakan asuransi dengan Jasindo itu 10.000 dengan jaminan klaimnya 100 juta. Itu nanti disampaikan ke dinas. Jadi setiap 4 jam kita berhenti, jadi mengurangi yang kecelakaan. Kadang-kadang yang kecelakaan itu juga karena kayak di mana di Bandung itu karena dari sekolah mencari bus sendiri, ada anak busnya itu dulunya mesin depan dijadikan mesin belakang karena standar itu pun kurang, jadi hanya dirubah. Banyak bus sekarang yang dirubah depannya itu disesuaikan dengan bus yang terkini. Jadi hanya 100 juta bisa merubah bus ya. Orang kalau nggak tahu, nggak dilihat di saya nanya, udah baru ya Pak, karena sudah dirubah menyerupai bus yang terbaru. Nah kalau yang dari travel yang sudah biasa, kita menyampaikan itu dengan menggunakan bus yang terbaru. Kita mesti persaingan seperti itu. Jadi lebih aman kalau teman-teman Asita itu seperti itu. Kita tidak cari murah, belaka tidak. Tetapi memang fasilitas yang kita berikan itu kepada sekolah, kepada orang itu yang layak. Jadi untuk menanggulangi ini pun kita juga masih berharap nantinya dari dinas provinsi itu tidak melarang. Artinya anak-anak itu punya hak juga untuk senang-senang, apalagi SMP, SMA ya, SMA ini Pak. Nanti takutnya banyak jomblo nanti. Ya, SMA pada lagi orientasi ya ke lingkungan, dan kalau dilarang untuk wisata itu saja juga kurang bijak ya. Tapi tetap boleh. Kalau sekarang aturannya apa dengan katanya terlalu mahal 1,7 juta untuk Bali, tidak harus kembali. Jadi bisa antar daerah dengan studi tour, dengan kunjungan misalnya ke Solo, Membatik, itu bagus juga. Jadi yang kita sampaikan besok pun dalam acara kenalan Solo kita ada agenda juga untuk Membatik. Jadi nanti bayar semua Membatik di Masih Laweyan yang dia pulang membawa hasil latihannya. Jadi ini satu edukasi yang bagus. Jadi hanya dengan 50.000 mereka bisa membatik dan membatik anak itu kan nanti bisa dibawa. Saya sudah laksanakan dari Jepara itu mau ke Bali. Jadi mampir dulu ke Batik Gunawan, mereka batik, kita terus berangkat ke Bali. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak dari kalangannya. Tentunya kalau kita bicara target, tentunya kita juga berharap harapan yang besar ya, dengan mengundang travel-travel yang berkompeten. Dan kemarin
pun kita tanyakan dengan asosiasi-asosiasi yang ada yang di Jawa seperti GAPI, BPMAS, nah, itu yang sering kunjungan ke Solo. Jadi data itu saya sampaikan ke teman-teman. Travel-travel yang sering mengadakan kunjungan ke Solo, kemudian yang sering mengadakan rapat dinas di Solo, dari Pemalang itu sering juga, dari Tegal, dari Cirebon gitu Pak. Jadi ini pun saya seperti itu. Yang kira-kira nanti ke depan ada banyak grup yang datang ke Solo. Ya. Jadi itu saya telepon, saya hubungi ke teman-teman agar nantinya ada transaksi yang bisa kita dapatkan pada acara pengawalan Solo Travel Month kali ini. Dan juga terkait dengan tadi yang sampaikan, tidak adanya penerbangan. Dulu Malaysia ada penerbangan, tapi ada beberapa saat terus hilang lagi ya. Jadi kalau begitu, saya kira nanti juga mereka akan transit di Jakarta atau di mana kalau memang nanti ada kunjungan ke Solo. Saya kira itu, terima kasih. Iya, yang target. Mungkin Mbak Wirsa ngerti bagaimana target. Di targetnya transaksi dalam event itu 250 juta. Target ini naik dari target tahun kemarin yang 500 juta. Begitu sekali kira. Sampai 1 M, Pak. 1 M. Dan tahun kemarin dari 500 target dapat 1 M. Waktu di dalam table talk di B2B-nya dalam table talk-nya itu targetnya tahun lalu 500 juta dapat 1 M. Tahun ini targetnya 750 juta. Target kita naikkan ke 50%. Menurut saya itu tidak. Saat pertemuan masih ada, kan biasanya kan ada kelanjutan setelahnya. Kalau orang tidak kita targetkan, bukan jumlah orang yang ditarget, tapi transaksi, nilai transaksi pada saat event. Itu akan terjawab untuk isi lebih banyak soal event apa atau destinasi apa. Kami punya catatan-catatan dan laporan-laporan tentang jumlah-jumlah di sana. Tentunya tidak semua orang akan suka pada satu tempat, dan banyak juga yang tidak tercatat di kami mau disebut tujuan wisata atau bagaimana. Tapi saya pikir tujuan wisata misalnya sampai ke Pak Manto misalnya. Kalau disebut wisata harus selat ya, tenda biru itu ternyata orang ke Solo Gunung Lampu itu, berarti terus geser nanti misalnya kejadian apa itu dia di situ. Kemudian itu tidak tercatat Pak yang selat apa itu tidak tercatat untuk jumlah tujuannya. Kemudian juga yang kadang-kadang tahun lalu jadi jengkel aku ketika ada yang mengatakan event tidak berdampak apapun pada perekonomian dulu. Ini sing ngomong kuwi sekolah bola. Jadi ketika itu jadi tak diemin aja saya enggak. Lu pikir diri saya juga tidak jadi kalau orang bertanya event berdampak atau tidak. Karena itu sudah jadi sering dibicarakan dan dikatakan tidak berdampak, kemudian saya membuat analisis. Bisa ditayangin berapa? Iya. Saya buat analisis terhadap dampak yang dengan data yang di kami, dan ternyata signifikan, dengan mudah bisa membuktikan. Kemudian Pak Teguh, karena Pak Wali sebentar ya, hanya sebentar Pak Teguh, saat ini saya mau memberikan kenangan untuk ada satu event buat beliau. Dan yang paling mudah ya, terus kami buat penghargaan Pak, waktu itu yang di Balai Panginggar, di Balai Kampang itu. Saya wartawan tak mudah merumput tangi esok sekali. Saya kalau bersiji seperti itu lagi. Tak mudah. Jadi mudah wartawan tidak boleh pagi-pagi Pak. Kalau jam 7 ya salah pokoknya. Paling esoknya jam 10 kita, jam 10. Itu, benar Pak? Mau Pak?
bangsa ini bangsa wartawan, bangsa kawanan. Itu kami ada event penghargaan, insya Allah nanti kami jadikan event tahunan untuk memberi penghargaan pada event yang digelar di Solo. Eventnya tidak hanya event panggung nyanyi-nyanyi seperti mungkin yang banyak di perjalanan pariwisata, tapi keseluruhan kita bagian dari event pertunjukan mais sama di sini olahraga, sport. Nah, ini digede di sini ya. Udah kelihatan nggak di belakang? Enggak kan? Memang iya. Ini misalnya juaranya itu untuk kelihatan ya? Belum? Udah kan? Lumayan. Iya. Ngece gimana? Oke. Geser sini Pak. Bisa ya? Festival Payung ini juara untuk nominasi event seni budaya. Itu Festival Payung 6 sampai 8 September. Okupansi rata-rata bulanan pada saat event ini. Ulangi. Okupansi saat event itu 54,54%. Geser. Okupansi bulanannya 43%. Artinya kemudian jumlah pengunjung geser. Kalau ini ya, berdasarkan label Festival Payung ini berbayar Pak. Jadi 26.000 itu ada yang berbayar ada yang tidak. Karena yang berbayar di balik kamar kan berbayar. Maka yang di luar tidak berbayar dihitung juga dilaporkan oleh pengelola. Itu 26.000 pengunjung. Kemudian yang wisata bulannya 562. Selisih okupansinya itu hampir 11%, 10,66. Artinya saat ini di rata-rata ketemu di kota Pulau 3 hari saat event itu selisih hampir 11%. Nah, menurutku ini mudah karena gol-gol event. Kalau bicara argumen lain kan statistik kalau seperti ini kan ada persepsi, tapi saya bertahan saya mengatakan bahwa event itu berdampak. Kemudian yang kedua, Solo Menari ini naik berapa persen? Naik 7% dengan metode yang sama. Dan yang ketiga, Solo Keroncong Festival itu naik 5%. Gitu. Kemudian untuk yang bawahnya apa? Mice itu dekrenas yang paling kuat. Itu berapa persen kasih tangannya? Walau masih lagi. Kisah kecil. Nah, 18 sampai 19%. Itu ya, apa namanya? Hitungan kami. Kemudian ada blok atau Dinofest itu naik 6%. Kemudian selalu ada limited ya betul. Mbak Terry kan tidak? Selalu ada. Jadi yang dilakukan bukan kami, tapi karena pengelolanya ada hubungan dengan kami untuk promosi, biasanya kita collab. Kuliner pesona, kuliner Nusantara Bapak. Oke, pesona kuliner Nusantara yang diselenggarakan tahun lalu ternyata dia berikan spesifikasi 5,28%. Oke, terus yang bawah untuk Peparnas, yang terima penghargaan Pak Kejaksaan itu, Pak Kajari, Pak Santo ketua panitianya. Ini 18% juga. Ini ada intervensi audit ini kayaknya Pak, sehingga okupansinya jadi saya agak terkejut. Coba bandingkan okupansi saat pelaksanaan event 76% Peparnas. Udah Deklarnas turun gitu Pak, lihat Deklarnas. Deklarnas kalau Peparnas selama ini
Di Keramas dan Peparnas ramai mana? Dekretas Ada di Keramas. Tapi okupansinya laporannya sama. banyak Peparnas. Ini ada intervensi audit ya. Jadi ini naik apa? Jadi lebih banyak Peparnas. Yang kayak diaudit mungkin ya lebih banyak lagi. Wong kos-kosan gue nanti kon supaya bisa dikontrak Pak Aris. Jadi saya ikut kos itu ya. Saya disuruh pergi kasih uang supaya ini bisa dipakai. Itu saya dengar di banyak tempat itu. Waktu di Keramas. Artinya okupansi itu bukan lagi 100% tapi wis gitu. Dari 150 lah, sing kos kon luas ini. Bisa dikatakan. Ini kemudian yang kedua juga masih Peparnas itu selisihnya 13%. Untuk event PSSI itu ada bal-balan apa gitu ya, piala apa gitu. Apa? Amek. Apa Amek? Pelung Amek. Ini selisihnya 9%. Jadi kalau dia mengatakan event tidak berdampak, mungkin dia punya kajian sendiri kan, karena kita lihat metodenya. Atau kalau dia hanya ngomong, mungkin perlu diperbaiki itu otaknya. Atau sehingga harus ada. Jadi nanti muli sekolah kurang. Mungkin hanya sampai gerbang sekolah. Nanti kelas 2 saya sampai gerbang balik lagi. Kalau dilihat aja udah kelihatan kalau saat di banget kemudian terus butuh maaf untuk tidur kan pasti akan berdampak. Tapi ketika bilang tidak berdampak, ya saya biarkan ini sesuai kalau terus banyak terpengaruh. Mungkin mudah-mudahan jangan tidak. Ini jawaban melalui data kami. Tadi yang ada contoh kasus yang Peparnas dan di Keramas, laporannya 76%. Yang Dekrenas laporannya hanya 72. Padahal kita tahu wih kebabek pada tanggal itu. Jadi kita pakai data ini juga bisa jadi itu acuan, tapi juga jika semuanya tertib mungkin akan lebih jelas untuk kita